mengadili, menyatakan permohonan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Ini permanently nggak bisa lagi diajukan. Kenapa? Karena ada 3 hal pokok yang sudah saya sampaikan juga ya, dan sudah diwujudkan di dalam surat nota perlawanan oleh para advokat saya. Kembali ke pihak jaksa, tapi kembali lagi kita hormati, tentunya mereka harus ada semacam ekspos internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstitusi pasalnya seperti apa. Saya nggak bisa menang kalah ya di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Apabila sidang ini dilanjutkan ya dengan segala ilmu hukum yang bisa nanti kita gelar bersama, itu ya kita akan tetap minta supaya Pak Joko Widodo hadir gitu. Perkembangan perkara yang melibatkan Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah majelis hakim mengabulkan eksepsi Dr. Tifa dalam putusan. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum karena dinilai mengandung cacat formil. Untuk membahas langsung perkembangan terbaru ini telah hadir bersama kami Dr. Fauzia Tiasuma. Bagaimana dokter kabarnya? Halo, selamat siang. Terima kasih. Alhamdulillah sehat-sehat. Mbak Yuli gimana, sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Oke dokter mau nanya nih, kan kemarin baru saja hakim mengabulkan eksepsi soal putusan soal kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, kalau menurut dokter Tifa nih, seluruh dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena dianggap obscure libel. Jadi apakah langkah dokter Tifa di Denpasar Hukum di sidang selanjutnya? Iya, pertama kan sebetulnya ini boleh dibilang ya, mudah-mudahan Allah menyetujui apa yang saya sampaikan ya, bahwa ini permanently nggak bisa lagi diajukan. Kenapa? Karena ada 3 hal pokok yang sudah saya sampaikan juga ya, dan sudah diwujudkan di dalam surat nota perlawanan oleh para advokat saya. Ada 3 hal pokok ya. Pertama, ini obscure libels ya. Jadi antara dakwaan dengan perbuatan tuh nggak nyambung lah gitu ya. Dari mulai dakwaan awal halaman 1 sampai terakhir. Lalu yang kedua adalah ada 2 error yang sangat fatal, yaitu error in objecto dan error in persona. Itu kan yang sudah kita muat di dalam surat dakwaan kita ya. Jadi ada 3 hal itu yang kemungkinan ya nggak ada kemungkinan gitu. Sebab kalau mau diajukan lagi perbaikan, berarti perbaikannya betul-betul sangat fundamental ya. Artinya apa ya? Artinya dakwaannya gitu ya, yang itu merupakan manifestasi dari laporan polisi itu nggak bisa jalan gitu. Oleh karena itu maka dengan bijak majelis hakim menyatakan bahwa perkara saya itu batal demi hukum gitu. Seperti itu ya. Oke. Ya. Setelah berkas perkara dikembalikan kepada jaksa, apakah mungkin nih jaksa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan? Nah, kalau Iya. persiapan dokternya apa aja nih? Ya, sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kurang lebih nih kalau kita kaji secara ilmu hukum, karena saya 27 advokat itu kan ada 2 profesor, ada 7 orang doktor ya, dan beberapa diantaranya para master. Artinya ilmuwan-ilmuwan hukum ini yang betul-betul mendalami apa yang tertuang dalam surat dakwaan, lalu kemudian dengannya kami melakukan nota perlawanan seperti itu. Nah, kemudian berangkat dari awal karena memang saya sudah pada saat itu sudah menjadi terdakwa. Tentu saja saya bersama dengan para advokat sudah bersama-sama kami melakukan penelitian terkait dengan berkas-berkas yang sudah kami terima ya, menjadi konsekuensi dari persidangan itu dimulai itu kan ada surat dakwaan beserta dengan semua BAP. Kemudian ada daftar saksi, lalu kemudian ada daftar barang bukti itu kan. Nah, tetapi ya ini persoalan yang sangat fundamental. Mengapa kami meyakini bahwa tidak akan ada action lagi dari JPU adalah bahwa pada sidang yang terakhir ya kami terus-menerus meminta BAP itu lengkap. Itu adalah equality before the law ya, artinya kita itu harus punya kesetaraan yang sama dengan baik dari jaksa maupun dari hakim. Terdakwa dan para advokatnya itu punya hak yang sama untuk memperoleh BAP semuanya.
yang kurang lebih pada saat pelimpahan itu ada 1,5 meter gitu ya. Nah, pada sidang yang pertama kami sudah protes karena BAP-nya itu nggak sampai segitu. Lalu sidang yang kedua kami juga sampaikan bahwa sampai dengan sidang yang kedua itu JPU tidak menunaikan perintah dari hakim untuk memberikan BAP kepada kami. Lalu kemudian kami teliti di mana BAP yang sampai dengan terakhir kemarin ya, kemarin terakhir sidang sidang yang paripurna kemarin itu masih ada 26 BAP yang itu merupakan jantung dari peristiwa ini itu nggak juga diberikan kepada kami. Satu lagi yang kami minta adalah daftar barang bukti. Karena daftar barang bukti itu tidak lengkap kami dapatkan, dan pada sidang yang ketiga sebelum sidang yang keempat terakhir kemarin itu majelis hakim sudah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk untuk menyerahkan semua yang kami butuhkan tersebut, tetapi ternyata tidak dilakukan. Nah, ini kan sebuah tanda tanya besar. Ya, apalagi ya ini saya sampaikan ya, apalagi ternyata BAP ada 26 BAP ya yang tidak diberikan kepada kami. Di dalam 26 BAP itu ada 4 BAP yang sangat pokok, yaitu BAP dari ahli digital forensik. Itu ada 4 ahli digital forensik dari sisi Polda ya yang sudah di BAP tapi tidak diberikan kepada kami, sehingga kami menduga bahwa 26 itu yang paling penting 4, 22 yang lain tuh sebenarnya kamuflase aja agar 4 BAP dari digital forensik tuh nggak diberikan kepada kami gitu ya. Lalu berikutnya adalah barang bukti, ini yang sangat penting ya, sangat menarik bahwa pada daftar bukti yang sudah kami terima itu tidak ada sama sekali tersebut di situ berupa laporan hasil lab 4 atau laboratorium forensik terkait dengan ijazah yang diperdebatkan itu kan gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah hasil lapor itu memang sengaja tidak diberikan kepada kami atau memang tidak ada gitu kan? Jadi memang tidak ada hasil lapor itu gitu loh. Jadi Polda itu cuma retorika aja bahwa mereka sudah melakukan hasil apa namanya laboratorium forensik dan sebagainya gitu loh. Jadi ini memang dengan dua hal itu saja sudah susah untuk diangkat lagi gitu. Karena itu kan fondasi sekali ya dari perkara ini. Oh ya, oke. Ya. Dokter Tifa kan kemarin juga di konvers juga Dokter Tifa mengatakan memiliki bukti-bukti yang telah dikumpulkan nih jauh-jauh Oh hari untuk ya. pembelaan Anda jika sidang ini berlanjut. Nah, bukti apa sih Ya. dokter kalau boleh tahu? Ya, pertama kan kita ngikuti aja kan selama 450 hari itu ya, 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih itu kan kita ngikuti apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, karena itu kan penting bagi kami untuk persiapan manakala ternyata terjadi sidang begitu kan. Nah, salah satu hal penting yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya itu adalah adanya 709 dokumen. Yang kemudian pada terakhir itu kami kami dengarkan dari Humas bukan 709 dokumen lagi, tetapi malah 712 dokumen. Jadi ada tambahan dokumen lagi kan. Kemudian setelah itu ada 130 saksi, kemudian ada 17 barang bukti ya. Nah, ini kan kami pelajari. Kami pelajari selama 1 tahun ini. Kami tidak berdiam diri menunggu saja ya, karena memang kita ini semua para ilmuwan ya, saya sendiri juga peneliti, dan kuasa hukum saya, para advokat saya juga para peneliti juga tentu saja kami dengan antusias mencari tahu kan apa sih 709 dokumen atau 712 dokumen, dan kami juga kan dari kami dapatkan BAP itu kan kami jadi tahu kan 709 dokumen itu apa saja gitu ya. Dengan semangat kami melakukan penelitian satu demi satu, sehingga dari situlah saya dengan sangat percaya diri menyampaikan bahwa kita temukan banyak sekali bukti-bukti baru yang makanya kan saya bilang, aduh kasihan sekali negara ini kalau sampai sidang itu berlanjut gitu loh. Karena ini kan salah satu yang akan terbuka adalah betapa betapa tata laksana pemerintahan ya itu sangat perlu dikoreksi gitu loh. Ya, sangat perlu dikoreksi ya, terkait terutama pada pejabat yang sangat penting di sini adalah presiden gitu. Kok bisa gitu loh tata laksana pemerintahannya itu nggak clean gitu loh, nggak terjadi clean governance sama sekali terkait dengan dokumen-dokumen yang sangat penting. Kemudian yang kedua juga ya ada banyak sekali stakeholders kan yang terkait dengan ijazah ini gitu loh. Banyak sekali stakeholdersnya yang terkait. Pertama tentu saja dari sisi UGM-nya, lalu kemudian KPU-nya yang terlibat dari sejak KPU yang ada di Solo wali kota, kemudian DKI Jakarta, lalu kemudian KPU pusat, ya itu kan keterlibatannya sangat sangat kuat di situ. Lalu belum lagi partai yang mengusung, belum lagi
unsur-unsur lembaga-lembaga yang terlibat seperti ANRI dan sebagainya itu banyak sekali kolateral yang terjadi kan. Sehingga kalau sampai disidangkan ya berapa ribu nanti yang akan harus diperiksa, tidak cuma 130 saksi gitu. Jadi ini kan collateral damage itu ya. Makanya berapa biaya yang mesti diperlukan, hanya sekedar kita menunggu seseorang yang mengaku memiliki ijazah itu menyatakan ini loh ijazah saya. Tetapi yang dibutuhkan adalah sebuah sebuah peristiwa yang akan berdampak sangat sangat implikatif ya terhadap negara ini gitu loh ya. Seperti itu. Jadi ya apakah kemudian saya berdiam diri? Ya tidak, karena kan asik sekali melihat BAP itu kan barang riset ya, barang riset yang sekarang udah di tangan saya kan, satu demi satu kita lihat, kita buka, aduh, semakin kita lihat, semakin kita baca, aduh gitu kan, aduh, luar biasa ini kalau sampai terbongkar di ini gitu ya, seperti itu. Oke, Itu Nova, Mbak tadi ini. kita juga udah sempat ngeliat juga nih ada sebuah buku yang Ya, ikut dibaca ke kami. Boleh diceritakan nggak nih dokter? Itu ya, buku jadi apa ini dan kan. mungkin sebuah bukti atau Iya, ini ada salah satu dokumen yang sedianya akan kami daftarkan sebagai barang bukti baru ya dari sisi kami ya kan kami temukan ini asli ya. Jadi ada album alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1957 sampai 1988. Nah, di antara itu kan ada tahun di mana ada seseorang bernama Joko Widodo itu mengaku menjadi mahasiswa di situ dan lulus ya kan di antara waktu ini antara 1980 sampai 1985 kan gitu. Nah, kemudian tak kurang dari itu adalah bahwa di buku ini tuh kan tersaji semua lulusan ya, lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM ya. Ya, nanti kita akan cari tahu yang mana yang bisa kita hubungi atau kalau belum meninggal gitu ya kita bisa hubungi terutama yang kuliah di antara tahun 1980 sampai 1985 dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan beberapa nama. Dan itu wow kalau dibuka di sidang seru sekali tuh gitu loh. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah pada halaman yang sangat penting yaitu halaman 280 gitu. Jadi ini ada ratusan ya, ada ratusan nama gitu ya, terutama yang kuliah kurun waktu di 1980 sampai 1985 ya. Ini kan satu demi satu kita akan coba cari tahu beliau-beliau ini masih bisa kita hubungi atau tidak gitu kan. Nah, kemudian juga ada yang paling penting adalah di halaman 280 ini ya kan, di halaman 280 ini ada foto yang sangat familiar buat kita yang memperhatikan atau menjadi pemerhati dari kasus ijazah ini kan. Ada sosok berkacamata dengan kumis seperti ini ya, yang kita sudah sangat familiar karena sudah menjadi benda artefak digital kan gitu. Nah, di sini juga yang sangat menarik adalah beliau ini ya, namanya ada tersebut di sini tuh lulusan dari SMA 6 Yogyakarta. Nah, dari sinilah kita membuat hipotesis kan, berarti ada dua Joko Widodo nih gitu. Karena Joko Widodo yang menjadi presiden itu kan beliau mengakui sebagai lulusan dari SMPP 40 Surakarta atau SMA 6 Surakarta kan. Sementara yang tertulis dalam album alumni ini adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta. Jadi kan ada dua hal ya, ada dua orang ini kan seperti itu kan. Jadi yang kalau mana dalam ini? ya, kalau dalam situ atas nama siapa dokter? Kalau Ya, dalam namanya Joko Widodo. oh, Mahasiswa ini namanya Joko Widodo ya, lulusan ini namanya Joko Widodo. Lalu kemudian ketika kita kawinkan, kita jahit dengan temuan-temuan kita di dalam BAP itu, ya berarti kita bisa simpulkan bahwa yang namanya tersebut ini belum tentu presiden ya. Kita katakan ini ada lulusan lulusan yang termuat namanya dan sosok fotonya ada di sini, ya Joko Widodo namanya. Setelah kami lihat pada eh, di antara 709 dokumen yang kami bisa trace dari BAP itu, ya ini walaupun dia itu masuk tahun 1980, lalu dinyatakan lulus tahun 1985, tetapi kalau lihat dari dokumen-dokumen kelengkapan yang ada di BAP, ini yang bersangkutan ini bukan sarjana, tetapi sarjana muda gitu. Karena jejaknya itu hanya sampai di level sarjana muda, tidak sampai di level sarjana. Seperti itu ya. oke. Dokter kalau boleh tahu itu dokter bisa dapat buku itu dari mana tuh dok?
Ada sumbernya. Jadi ini buku warisan dari salah satu yang namanya tertulis di sini ya. Salah satu alumni dari Fakultas Kehutanan UGM, adinda beliau ya, itu karena kakaknya sudah wafat, ini adalah warisan dari adinda yang bersangkutan ya. Itu menyerahkan kepada kami. Nah, ini kan segera dengan semangat akan kami daftarkan sebagai barang bukti. Nah, kalau misalnya ya ada siapapun juga yang menyatakan bahwa oh ini pasti typo gitu ya, atau ini salah tulis gitu kan, harusnya Surakarta tapi tertulis Yogyakarta. Loh ini meter banget loh ya, karena kita nggak bisa serta merta mengatakan ini typo atau salah ketik, nggak bisa. Kita harus mencari apa namanya informasi ya dari SMA 6 Yogyakarta sendiri, lalu kita trace sampai ke suku dinas pendidikan dasar dan menengah di Yogyakarta ya. Kita kan cari taunya itu apakah SMA 6 Yogyakarta itu pada tracing kita sampai ke satu, jadi sampai ke tahun 1977 sampai 1980 ya. Dan dia kan lulus tahun 1980 kan, berarti kan dia SMA itu dia 1977 sampai 1980. Apakah ada ya buku induk yang menyatakan bahwa ada siswa yang bernama Joko Widodo ya di SMA 6 Yogyakarta kan seperti itu. Lalu berikutnya lagi naik lagi ke atas PPID dari suku dinas Kanwil ya, Kanwil atau suku dinas pendidikan dasar dan menengah. Itu kita akan trace juga dan di sana nggak bisa dihapus kan. Artinya ada atau tidak adanya nama ini kan gitu. Jadi itu nggak serta-merta sederhana kita bilang ini salah tulis nggak bisa. Jadi pihak yang tertulis di sini ya SMA 6 Yogyakarta itu juga harus membuktikan ada atau tidaknya yang bersangkutan, lalu suku dinas sendiri. Lalu tidak kalah lagi tidak kalah pentingnya adalah UGM sendiri. Jadi UGM itu di tahun 1980 itu dia menerima mahasiswa bernama Joko Widodo itu yang lulusan SMA 6 Yogyakarta atau lulusan SMA 6 Surakarta kan gitu. Kan ini ada dua orang masalahnya kan gitu ya. Jadi yang mana ini yang masuk kuliah di tahun 1980 di waktu kehutanan itu kan. Jadi kan menarik kan ya. Jadi ini risetnya akan terus berlanjut gitu. Oke, mengacu buku alumni berarti menurut Dokter Ya. Tifa, apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli tapi bukan Iya, S1 atau gimana? ya, ya. Sekarang saya nggak. Kita harus potong-potong dulu ya. Jadi ini menghasilkan sebuah episode kan gitu. Pertama ya kalau dari perkawinan ya saya jahit gitu ya connecting the dots antara BAP 1, BAP 2 dan sebagainya yang sekitar 94 BAP tersebut kita sudah dapat dots-dotsnya tuh, sudah dapat fakta-faktanya bisa kita jahit menjadi sebuah kronologi gitu, chronological time dari seseorang bernama Joko Widodo yang dokumen-dokumennya tuh ada menjadi barang bukti. Yang kami juga sudah terima daftarnya kan sebagian ya tidak semuanya. Nah, dari situ kami bisa melihat sebuah chronological time bisa kami buat gitu. Nah, ternyata kalau lihat dari BAP-nya memang ada mahasiswa bernama Joko Widodo yang masuk ya di tahun 1980 tapi tidak menyelesaikan sampai level sarjana gitu. Tidak menyelesaikan sampai level sarjana, jadi terputus sampai di situ. Sehingga yang lain-lainnya, yang misalnya kaitannya dengan KKN, kaitannya dengan skripsi dan sebagainya itu patut dipertanyakan dan harus kita uji dalam bentuk penelitian. Bukan dalam bentuk sidang, tapi dalam bentuk penelitian ya. Itu yang sedang sekarang ini ya kami lakukan gitu. Kami lakukan dengan semangat. Oke, Dokter Ya, Tifa, lanjut lagi ke soal persidangan. ya, Kuasa hukum Pak Jokowi kan berharap jaksa menyempurnakan dakwaan dan melaju Mhm. ke persidangan pokok perkara. Karena Ya. Pak Jokowi menyatakan siap hadir. Menurut Dokter Tiffany Hmm. gimana nih? Soal meneruskan persidangan atau soal Pak Jokowinya hadir atau tidak gitu ya. Jadi Ya. ini menarik juga pada BAP Pak Joko Widodo. Menarik juga nih karena kemarin saya juga baru saja mendapat pencerahan dari salah satu advokat saya gitu. Jadi kita pelajari BAP-nya Pak Joko Widodo. Beliau itu kan berperan sebagai saksi pelapor, ya kan? Pelapor nih, berperan sebagai pelapor ya, delik aduan. Nah, ada yang menarik pada BAP itu ternyata sumpahnya. Jadi pada saat BAP setelah itu beliau melakukan sumpah gitu kan. Sumpahnya di situ tertulis sebagai saksi. Nah, ini kan dua materi yang dua entitas yang berbeda antara pelapor dengan sekedar sebagai saksi kan gitu. Nah, apakah ini merupakan sebuah cara exit ketika disumpah kan BAP itu sudah bisa berbunyi di sidang tanpa yang bersangkutan ini datang kan begitu.
Nah, kita menduga seperti itu. Jadi ada sebuah exit strategi yang sudah dilakukan dengan adanya sumpah tersebut. Tetapi kan hukum itu tidak melulu bicara seperti itu ya, karena kan ini harus diketahui ya bahwa ini kita bicara tentang sesuatu yang udah usang ya, udah batal demi hukum ya, tapi kita belajar nih ya, kita belajar ya bahwa seorang saksi pelapor yang melaporkan delik aduan itu dia harus bertanggung jawab whether dia itu sudah disumpah atau tidak gitu. Tapi yang menarik adalah dia disumpah sebagai saksi loh, bukan disumpah sebagai pelapor. Itu kan menarik sekali gitu. Jadi apabila sidang ini dilanjutkan ya dengan segala ilmu hukum yang bisa nanti kita gelar bersama, itu ya kita akan tetap minta supaya Pak Joko Widodo hadir gitu. Bahkan ada beberapa ahli hukum yang menyatakan ya, termasuk mantan hakim agung ya, Pak Dwi Cahyo itu mengatakan bahwa Pak Joko Widodo itu bisa dipaksa untuk hadir di persidangan. Seperti itu ya. Jadi itu. Nah, kemudian terkait dengan kelanjutan dari apa namanya dari perkara ini ya saya tadi udah sampaikan ya bahwa sulit sekali sebetulnya jaksa itu melakukan perbaikan. Kenapa? Karena dari awal aja udah susah banget ini diangkat gitu loh Mbak Yuli. Kasus ini ya, saya dilaporkan, saya dikriminalisasikan itu dari awal itu susah banget. Kalau gampang aja, cukup bukti dan sebagainya kan nggak sampai harus 450 hari, lebih dari 1 tahun kan gitu. Kemudian yang kedua, obstacle yang kedua adalah ketika berkas dilimpahkan dari Polda ke kejaksaan di bulan Januari 2026, itu kan dikembalikan dari kejaksaan ke Polda selama 14 hari itu masih cocok dengan undang-undang ya, masih cocok dengan undang-undang. Jaksa mengembalikan 14 hari. Lalu dari Polda diminta untuk melakukan perbaikan. Tapi ternyata ya, kan seharusnya paling lambat harus dikembalikan sekitar tanggal 17 Februari 2026 kan. Tapi ternyata ngembaliinnya kan baru tanggal berapa? Baru tanggal 19 Juni 2020. Jadi ibarat kata masakan udah basi kemana-mana kan gitu. Masakannya udah basi kemana-mana. Lalu kemudian bahan masakan itu yang sudah basi itu diserahkan, dipaksakan untuk dimasak matang oleh kejaksaan. Lalu kemudian masakan yang basi itu disajikan ke depan hakim kan gitu. Hakim yang nggak mau makan lah seperti itulah kurang lebih ya ininya analoginya ya. Oke, dokter. Kan publik Ya. juga sekarang juga sudah terus nunggu nih satu hal dari Hmm. persidangan ini terkait keaslian ijazah Pak Jokowi dan Ya. kehadiran Pak Jokowi ini. Kalau kalau sidang ini tidak berlanjut, apakah bebasnya Dokter Tifa ini sepenuhnya dan pembuktian ini menggantung atau gimana nih, dok? Enggak juga ya, karena gini loh. Jadi kita tuh bicara, misal ini kita bicara tentang dua hal yang berbeda sekali. Yang pertama adalah dari sisi kasus saya, ya. Saya dilaporkan oleh Joko Widodo, itu kasus pencemaran nama baik dan fitnah, kan gitu. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan langsung secara direct dengan soal ijazah. Jadi ijazah itu muatannya itu sekitar 10-20% aja kan dari keseluruhan kasus. Karena saya sebagai terdakwa sekarang jadi mantan ya, itu kan melawan dakwaan kan. Dakwaannya apa? Saya didakwa melakukan pencemaran nama baik. Saya didakwa melakukan fitnah kan gitu kan. Saya didakwa melakukan manipulasi terhadap dokumen informasi elektronik kan gitu. Jadi ini kan yang saya lawan kan itu, saya bersama advokat saya melawan itu. Nah sekarang kalau persoalan pembuktian ijazah, ya satu ya silahkan. Kalau ada insan atau warga negara Indonesia yang lain ya untuk melaporkan soal ijazah itu gitu dengan senang hati saya akan bersedia menjadi ahli kan gitu ya. Kan saya bisa memaparkan sebagai ahli atas penelitian-penelitian saya. Nah, yang kedua, apabila itu beban tuh dimintakan ditanggung oleh saya gitu ya, saya udah bilang bahwa penelitian saya itu nggak berhenti gitu. Apalagi udah dapat bahan segar dari Polda dalam bentuk 709 dokumen, kan itu fresh, fresh apa fact gitu ya, yang ya namanya peneliti kalau dikasih barang barang fresh gitu kan semangat sekali untuk melakukan penelitian itu gitu. Nah, fakultasnya ada di mana? Fakultasnya nggak di sidang hukum dong. Fakultasnya ada di sidang ilmiah gitu kan. Jadi ibarat kata tuh, saya itu dengan senang hati kalau misalnya ada universitas atau ada lembaga-lembaga ilmiah dan sebagainya mau mendudukkan saya di tengah ruangan seperti kemarin itu ya, mendudukkan saya di tengah ruangan lalu hasil penelitian saya diuji, oh dengan senang hati gitu. Tapi jangan jadi terdakwa lagi karena beda konteksnya. Jadi sidangnya tuh sidang ilmiah bukan sidang penghakiman gitu loh, bukan sidang persidangan atau pengadilan, enggak gitu loh. Jadi kita bicarakan ini tentang sebuah spesimen produk ilmiah kan. Ijazah itu kan produk ilmiah kan.
Kita pertanyakan dari sejak 11 tahun yang lalu. Lalu di mana kita bisa melakukan uji atau pembuktian ilmiah jadi ranah ilmiah kan gitu. Seperti itu. Jadi ini untuk juga memberikan klarifikasi ya maupun informasi yang benar kepada masyarakat semuanya. Karena masyarakat ini kan sekarang sedang sedang katakanlah sedang apa ya mengalami sebuah lag gitu kan ya, kayak nge-lag gitu kan. Loh, terus gimana dong kalau Dr. Tifa ini eksepsi diterima lalu tidak lanjut gitu? Lalu ijazahnya bagaimana membuktikannya dong? Nah, ini saya katakan, kita bisa membuktikan ijazah itu dalam sebuah fakultas, dalam sebuah sidang yang berbeda, yaitu sidang ilmiah. Itu yang seharusnya sekarang ini diselenggarakan secara bersama-sama. Maka dengan ini saya juga mengundang, silakan universitas-universitas bikin sidang ilmiah untuk saya. Saya akan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan saya. Oke, dokter. Terakhir nih, Ya. kalau jika jaksa tidak mengajukan perbaikan dakwaan, bagaimana sih dok dengan nasibnya Roy Suryo? Oh, Secara oke. otomatis gugur dan Anda pun dinyatakan Oh, bebas atau gimana? ya, kalau dari beberapa opinion dari para ahli hukum ya, kan mengatakan bahwa ada sebuah keuntungan ya. Ini keuntungannya bukan terus kemudian untung enggak, tapi ada sebuah keuntungan, ada sebuah benefit dari strategi. Gimana Mas Dr. Roy Suryo itu sekarang kan sedang melakukan prapit, sehingga sidang kan ditunda. Nah, dengan along the way prapit, saya sudah sidang duluan, kan beliau jadi tahu kan sidangnya seperti apa dan sebagainya, surat dakwaannya seperti apa, BAP-nya seperti apa dan sebagainya kan. Jadi beliau itu dapat benefit di situ. Tapi di sisi lain-lain, jaksa juga punya benefit. Karena dengan terhentinya batal demi hukumnya kasus saya nomor 301 ya, yang nomor 300 itu mereka punya kesempatan untuk melakukan perbaikan gitu. Jadi itu ya, jadi ini kan sekarang adu cerdas nih gitu. Adu cerdas antara advokat dari Mas Roy Suryo dengan adu cerdas bersama dengan jaksanya nih gitu kan. Jadi ini ya mari kita lihat dan ya apa mudah-mudahan nanti intinya tuh gini, intinya mudah-mudahan nanti apa yang terjadi pada Mas Roy Suryo itu terjadi seperti pada saya, yaitu keadilan betul-betul tegak berdiri di negara tercinta ini. Oke, Ya, Dokter Tiva, terima kasih atas waktu dan penjelasannya, Dokter. Kita tentu ya, akan terus mengikuti nih perkembangan proses ya. hukum yang masih terus berjalan hingga entah kapan itu. Ya, Dok. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Oke, banyak terima kasih, atas Dokter. kesempatannya. Iya.